Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 14 November. Untuk IHSG ditutup naik 0,35% ke level 6.862. Tadi sempat naik lumayan tinggi, sempat mencoba breakout untuk IHSG, cuman belum berhasil ya. Ini belum berhasil breakout di atas resistennya 6.880-an, itu masih jadi resisten untuk IHSG dan supportnya masih di sini sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng. Tanggal 14 November secara keseluruhan sih hitungannya untuk IHSG hari ini sepi ya. Paling gede untuk nilai transaksinya ada AMMN, itu pun di bawah 500-an M. Jadi IHSG hari ini sepi, yang paling banyak dibeli asing ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Adaro. Cuman untuk nilainya ya ini kita bisa lihat bareng-bareng, paling banyak Bank BRI itu pun cuma 106,8 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada MAPI, Telkom, ICBP, Goto, Bank BNI ya. Aslinya sih sebenarnya kalau kita perhatikan juga masih lumayan banyak yang keluar ya dibandingkan dengan yang masuk. Jadi untuk besok mungkin coba kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 14 November sebagian merah sebagian hijau untuk indeks Asia. Untuk hari besok mungkin perhatikan saja level ini ya, semoga aja bisa breakout, tapi kalau menurut saya sih mungkin ada kemungkinan akan ini konsolidasi dulu di bawah resistennya ya. Jadi candlenya masih cenderung bergerak sideways kecuali besok rame untuk IHSG. Tapi kalau masih sepi ya kemungkinan harganya ya akan di arah sini-sini aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI yang hari ini naik lumayan 1% lebih ya. 1% sih. Tadi sempat naik, ternyata close di 5.075 pas di apa ini harga. Oh ya, jadi untuk saham Bank BRI hari ini langsung dibuka hijau ya. Jadi di awal market itu open gap atas. Ini close-nya pas di harga pembukaan, opennya di 5.075 juga. Sempat turun nguji support, sempat naik juga. Tadi lumayan tinggi ke 5.125, tapi habis itu turun lagi. Kalau secara teknikal sih untuk resistennya ada di sini 5.175-an ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada gap down yang belum ketutup. Dan kalau kita gunakan indikator MA200 juga ini masih berada di bawah MA200-nya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mulai nyicil di saham Bank BRI ya bisa dipertimbangkan. Sebenarnya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer ini kalau kita cek gunakan lagi MA200. Ya, masih di bawah MA200. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI hari ini aslinya masuk ya, net buy 106,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBRI hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan sih untuk transaksinya masih didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya sendiri net buy, untuk lokalnya ada YU yang jualan itu ternyata YU versi lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi dan ditampung oleh asing, harganya naik. Untuk besok semoga aja masih bisa bertahan di atas 5.050, itu area support terdekatnya. Dan resistennya di sini ya 5.175. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini tadi sempat turun ya. Di awal market itu sempat dibuka merah dulu, tadi kalau nggak salah sempat ke 76 untuk harga terendahnya untuk saham Goto, tapi habis itu naik lagi. Kalau secara teknikal hari ini mencoba breakout sih. Ini tadi sempat ke 82 ya, tapi ini belum bisa breakout di atas 83. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto aslinya sendiri net sell ya, aslinya masih keluar hari ini net sell 42,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Goto hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan walaupun aslinya keluar, tapi ini diakumulasi oleh lokal sih.
Ini untuk lokalnya ada PD, AK, BB, DR, versi lokal yang masuk lumayan banyak ya. Secara keseluruhan juga yang masuk sama yang keluar ini untuk nilainya sepertinya lebih banyak yang masuk ya. Untuk PD Netbuy 39,4 M. Yang jadi market maker utamanya MG, tapi MG-nya Netgel. Untuk besok mungkin perhatikan saya level ini, semoga bisa breakout di atas 83. Tapi kalau sekiranya masih berat buat breakout di atas 83 ya nggak ada salahnya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit sebagian diamankan ya. Tapi kembali lagi disclaimer, takutnya kalau gagal breakout ya nanti bisa turun lagi lebih dalam. Untuk hari ini untuk asingnya yang keluar masih AK, BK ya. AK masih keluar lagi setelah kemarin keluar, hari ini keluar lagi. Dan yang masuk paling banyak KZ. Untuk asingnya itu pun cuman 15,3 M. Kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak BK, ZB. Tapi untuk BK-nya, BK versi asing ya, hari ini keluar sebanyak 14 M. Jadi untuk besok ya semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout mungkin bisa jadi akan ini konsolidasi di bawah resistennya ya. Misal lokalnya masih masuk dengan jumlah yang banyak, mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita cek saham BRPT. BRPT hari ini merah ya, ditutup minus 0,87%. Belum bisa breakout, tapi candlenya kecil ya, walaupun merah tapi candlenya nggak terlalu membahayakan. Ini kalau kita lihat secara candlenya aja. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 14 November asingnya keluar 11 M-an. BRPT hari ini tanggal 14 November secara keseluruhan didistribusi oleh BK ya, net sell 10 M-an lebih, dan yang masuk yang nampung YP, SQ, CP. Untuk BK-nya yang keluar versi asing, selain BK ada CC versi asing juga yang keluar. Kemudian untuk lokalnya net lebih banyak yang masuk, cuman ya ini didistribusi asing ditampung oleh lokal untuk saham BRPT. Untuk besok perhatikan saya level ini ya, kalau belum bisa breakout di atas 1170 ya mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau langsung turun bentuk candle merah besar seperti pas tanggal 1 November atau 19 Oktober ya bisa jadi ini ke area supportnya lagi yang di 990-an ya atau level 1000. Jadi kalau mau entry amannya sih kalau belum bisa breakout di volume yang gede ya di dekat-dekat 1000 aja. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik lagi. Hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, 0,70% ke level 7.150 untuk saham AMMN. Sempat naik ke 7.250, cuman ya turun lagi ya. Coba kalau kita cek untuk asingnya hari ini, asingnya masih net buy, walaupun cuma 15 M aja untuk hari ini di saham AMMN. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang masuk BK masih masuk sih. Ya, AK versi asing net buy 40,4 M ya. Untuk BK-nya juga masih nambah muatan walaupun cuma 7,6 M. Ya intinya belum distribusi ya, walaupun hari ini untuk BK cenderung scalpingan di saham AMMN. Nilai transaksinya 69,2 M dan cuma net 7,6, dan yang keluar masih CC. Nggak heran CC keluar 57 M-an lebih. Untuk besok ya mungkin semoga aja bisa ini nguji resistennya di 7.400 ya. Perhatikan saya level ini buat teman-teman mungkin yang mau taking profit ya, sekiranya gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kalau bisa breakout di atas itu sebenarnya secara tren ini juga masih ke arah bullish ya, jadi nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk supportnya lumayan jauh, jadi kalau mau entry sebenarnya nanggung ini di tengah-tengah, apalagi ini udah mendekati area resistennya ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN, semoga besok bisa naik nguji resistennya di 7.000
400. Untuk selanjutnya kita cek sampai GEO. Hari ini untuk sampai GEO, sempat naik tadi sampai ke 1290, tapi habis itu turun lagi. Untuk candlenya sih belum terlalu kuat kalau kita cek untuk transaksinya. PGO hari ini tanggal 14 November aslinya keluar 3 eman lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini, secara keseluruhan hitungannya sih yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya. Yang keluar didominasi oleh broker asing sih, asingnya net sell ini 3,5 M. 3,5 M itu ini BK dan AK ya. BK-nya net sell 2,1, AK-nya net sell 1,2 M. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk besok lihat transaksi hari ini belum ada tanda-tanda akumulasi banyak ya, dan untuk candlenya juga belum terlalu kuat. Bisa jadi untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu ya, sideways di area-area sini aja. Support terdekatnya ada di 1225 dan resistennya ada di 1270 kalau secara Fibonacci seperti itu. Jadi ya untuk besok kalau masih sepi ya jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak ya. Untuk kita cek dari awal bulan untuk sampai GEO ini yang nampung paling banyak DP ya. DP ini 100% buy, belum keluar. Average-nya ada di 1352. 13 floating loss ya untuk DP, dan sampai hari ini DP-nya belum keluar, tapi kayaknya juga nggak masuk sih. Hari ini tanggal 14 DP A, B, C, D nggak tampil ya, DP nggak tampil. Ya semoga saja ada yang jaga harga untuk sampai GO supaya nggak jebol di bawah 1160. Untuk support kuatnya sih untuk level harga saya ini ya ini di 1160 area sini. Kalau sampai bisa turun di area sini itu malah sebenarnya kesempatan buat entry selama itu ya DP-nya nggak keluar. Mungkin seperti itu untuk saham PGO. Oke, itu untuk saham PGO, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.